Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat teman-teman ya. Salam sukses. Mudah-mudahan pada sore hari ini dengan semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa yang bisa kami bagi pada sore hari ini adalah ini ada 11 makanan. Ada 11 makanan yang sangat disukai jin dan setan. Nah, ya, biar kita itu banyak tahu lah dan pengalaman 11 makanan yang disukai jin dan setan. Makanya kita itu harus bisa memilah dan memilih makanan apa yang disukai jin dan setan. Nah, ini ya. Jadi ada 11 makanan yang sangat disukai jin dan setan. Ya, makanan apa yang pertama ada sesajen. Ya, sesajen. Mungkin apa ya? Sesajen itu apa? Sesajen itu kayak itulah sesajen kayak orang-orang yang menyembah berhala, ya, menyembah patung itu kan ada sesajen biasanya. Itu makanan sesuatu itu pun yang paling disukai jin dan setan. Makanya ketika ada pohon besar ya, ada tempat-tempat angker ketika dikasih sesajen, maka setan pasti datang, pasti datang. Ya, sesajen, ya sesajen. Yang pertama itu. Yang kedua ini kopi ireng tanpa gula. Ini ada kopi hitam tanpa. Itu juga disenangi oleh setan, ya, disenangi oleh setan. Yang nomor 3 adalah darah manusia maupun binatang. Darah ya. Makanya banyak orang yang apa? Yang bekerja sama dengan setan jin kayak itu tumbal-tumbal ya, kayak pesugihan-pesugihan. Itu pasti tumbalnya minta darahnya binatang, darahnya. Makanya banyak orang yang kurban ya, kurban kambing, kurban sapi ya, disembelih dengan cara tidak pakai bismillah di luar Islam. Itu karena darahnya disenangi oleh setan. Ya, itu nomor 3. Terus nomor 4, mayat dan bangkai binatang. Mayat ya. Jadi salah satu mayat manusia maupun bangkai binatang itu disenangi setan. Karena itu apa? Hal-hal yang menjijikkan. Mayat ya. Jadi mayat itu disenangi oleh setan. Makanya banyak pucung, banyak apa? Jenazah terbang, ada pucung berjalan. Itu bukan orang yang mati. Misalnya si A mati. Terus nanti malam ada pucungnya menyerupai mayatnya si A. Itu bukan si A yang jadi pucung, bukan. Itu yang jadi pucung itu adalah jin atau setan. Begitu. Kenapa? Mau menakut-nakuti manusia. Mau merusak imannya manusia. Akhirnya manusia itu tenang, beribadah kepada Allah. Ketika ada pucung kan rusak kan, takut gitu. Takutnya berlebihan, sirik. Nah, jin begitu. Makanya ada di TV-TV itu ada cerita kan, ada jenazah terbang, ya, ada jenazah berjalan. Tidak ada jenazah itu kalau mati ya mati. Itu bangkai sudah, tidak akan hidup lagi. Karena ruhnya orang mati itu ada di alam lain sudah, ada di tempat khusus sudah. Tidak ada cerita, tidak mungkin mikir jenazah berjalan, tidak ada. Hantu itu juga bagian dari jin dan setan. Untuk apa? Untuk merusak imannya manusia. Makanya orang yang tidak punya syariat, yang syariatnya lemah, yang agamanya lemah, ya rusak, imannya rusak. Lebih percaya kepada pucung, lebih percaya kepada hantu, kan begitu. Apakah hantu ada? Ya ada. Tapi yang jadi hantu itu jin dan setan, bukan orang yang mati. Nah, ini juga kemarin ada kejadian ini, ceritanya dari istri saya kemarin kan keluarganya meninggal terus ada orang yang manggil-manggil gitu. Jadi orang ada mati itu ada yang manggil-manggil ibu, bapak. Tidak ada orang yang mati ya mati, tidak ada yang manggil-manggil. Kalaupun manggil itu adalah bagian dari jin dan setan gitu ya. Terus nomor 5, tulang dari sisa makanan manusia, tulang belulang itu senang setan. Ya, senang. Itu bahkan bagian dari makanan empuk. Kenapa kok senang? Ya karena memang hal-hal yang menjijikkan. Jadi setan itu paling senang kepada hal-hal yang menjijikkan, hal-hal yang jelek, hal-hal yang kotor, itu sangat senang. Ya. Terus 6, kotoran. Nah, kotoran senang banget kotoran. 7, ya. Makanan yang diambil menggunakan tangan kiri. Ini hati-hati teman-teman ya. Kalau kita makan, kalau kita minum, usahakan kita pakai tangan yang kanan. Jangan sampai pakai tangan yang kiri. Ketika pakai tangan yang kiri, maka makanan yang kita ambil itu setan akan masuk di dalamnya.
Gitu. Makanya kita biasakan setiap langkah, setiap makan, setiap minum, usahakan baca Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang. Usahakan juga pakai tangan yang kanan. Kalau ketika cawe ke jeding, pakai tangan yang kiri. Begitu. Ke masjid kita usahakan pakai kaki yang kanan, dahulukan begitu. Ini walaupun sederhana ya, pembiasaan-pembiasaan seperti ini, sederhana seperti ini, tapi kalau kita tidak dibiasakan maka akan lupa. Ya, saya pun juga begitu. Tidak semua langkah itu bisa dengan basmalah. Makanya kita harus terus saling belajar, saling berbagi. Nah, terus nomor 8, janin dalam kandungan. Nah, ya, ini banyak kejadian. Banyak kejadian janin yang sudah umur 7 bulan, 8 bulan ini hilang. Itu kemana itu? Diambil setan. Ya, diambil setan. Setan itu paling sering hati-hati. Makanya kalau di dalam Islam pembiasaan di adat saya itu pasti selama 4 bulanan diselamati, 7 bulan diselamati, kan begitu. Hampir mau melahirkan pun diselamati. Bukan untuk apa, misalnya itu untuk menjauhkan dari perbuatan setan. Biar apa? Biar janin selamat, melahirkan mudah, lancar semuanya. Nanti ketika lahir menjadi anak yang soleh dan soleha. Itu tujuannya sahabat. Bukan apa ya. Biar anak kita itu biar terbentuk pola pikir, terbentuk janin-janin yang bagus. Gitu. Kelak ketika lahir jadi anak yang soleh. Begitu ya. Terus nomor 9, asap dari menyan. Asap ya. Makanya ketika yang menyembah berhala itu biasanya pakai kemenyan tuh. Itu hal yang diseneng setan. Ya, hal yang kemenyan. Nah, terus 10, jiwa manusia yang semasa hidupnya melakukan pesugihan dan memuja setan. Jadi nomor 10, ini ya, masuk ya apa yang saya sampaikan yang sebelumnya barusan itu. Nomor 10 itu jiwa manusia. Jiwa manusia, ini nomor 10 ya. Jiwa manusia yang semasa hidupnya itu melakukan pesugihan dan memuja setan. Contoh. Jadi kalau ada orang yang ketika hidupnya itu memuja setan, ketika hidupnya itu senang kepada pesugihan, punya kontrak dengan setan. Jadi banyak hari ini. Jadi manusia itu hidup punya kontrak dengan setan. Kontrak dengan setan bagaimana? Itu syirik, menyembah setan, menyembah jin. Akhirnya minta apa imbalan apa dengan setan? Minta imbalan kaya. Akhirnya orang itu dibuat pesugihan, akhirnya kaya, menjadi kaya raya. Ketika menjadi kaya raya, maka apa ya? Ketika menjadi kaya raya, maka jiwa itu kan ada kontrak. Cuma setan itu minta tumbal biasa. Tumbalnya apa? Minta disembelihan kambing, ada yang minta disembelihan sapi, ada juga yang minta tumbal janin, ya. Ada yang minta tumbal perawan gadis, 5 gadis, 10 gadis itu. Juga ada yang minta tumbal membunuh orang, ya. Itu macam-macam. Tergantung kata dan kontrak dengan setan. Nah, orang ini ketika mati, tinggal jiwanya, tinggal ruhnya. Ini paling disenangi setan. Paling disenangi jin. Makanya orang yang mati, ketika orang itu biasanya yang menyembah setan, menyembah berhala, ketika mati, biasanya banyak yang jadi hantu, banyak yang menjadi pocong, banyak yang menjadi nakut-nakuti manusia. Kenapa kok begitu? Itu ditumpangi setan, ditumpangi jin. Kenapa kok begitu? Jin sangat senang kepada jiwa-jiwa seperti itu. Ya, bisa dipahami ya. Makanya kita itu memang setiap langkah harus mengingat Allah, illa bidzikrillah tatma'innul qulub, biar hati kita menjadi tenang, hati kita juga jauh dari setan. Setan itu setiap saat pasti ke kita. Tidak ada kiai, tidak ustadz, tidak orang manusia biasa. Karena ketika seorang kiai, seorang ustadz yang datang itu setannya ustadznya setan kan begitu. Ya sama-sama berat kita menjalani. Makanya kita harus istiqomah dalam hal kebaikan, dalam hal ibadah, kondisi dan seperti apa. Ya, begitu. Itu nomor 10. Sekarang nomor 11, minuman keras. Ya, minuman keras. Itu juga disenangi setan. Coba kita analogikan ya. Minuman keras, arak, whisky. Coba kita cek. Itu secara akal sehat ya. Apa keuntungannya kalau kita minum seperti itu? Coba itu cek sudah. Cek. Pakai pola pikir yang sehat. Itu keuntungannya apa itu? Minum seperti itu. 1.
harganya mahal. Ya, berapa harga whisky kan? Rata-rata kan 30-40. Ada yang 20 gitu. Harganya mahal. Yang kedua, keuntungannya apa? Ketika diminum pasti memabukkan. Ketika diminum pasti mengganggu tulang belulang kita, tubuh-tubuh kita. Tapi kenapa banyak muda masih minum begitu? Kenapa kok orang-orang masih suka minum seperti itu? Nah, hatinya bangga kan minum arak. Apa ya yang mau dibanggakan? Wong itu memabukkan. Apa yang mau dibanggakan? Wong itu beli. Masih dikasih mending, itu beli. Harganya pun mahal. Itu kalau memang tidak ada setan yang mengusik pikiran kita, kan tidak bisa. Ya. Coba punya pola pikir itu yang sehat, ya. Punya pola pikir yang sehat dan punya wawasan yang luas, sesuaikan dengan syariat yang ada. Kan begitu. Itu kalau nggak ada setannya, mana bisa? Satu, sudah merugikan karena harus beli. Dua, tubuh kita terancam. Banyak yang teman-teman saya mati perantara minum arak, mati perantara minum topi miring. Itu kalau gak ada setan gak mungkin. Nah, itu ya. Nah, itu nomor 11 minuman keras. Mungkin ini ya yang bisa kami sampaikan untuk sore hari ini, 11 makanan yang disukai jin dan setan. Jadi kita harus hati-hati. Mudah-mudahan para subscriber saya, teman-teman saya yang jauh di sana, yang dekat di sini, mudah-mudahan semua tetap dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk perbuatan setan yang terkutuk ini. Salam sehat ya. Salam juga buat keluarga. Mudah-mudahan lindungi Allah Subhanahu wa taala. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.